Persilakan jemaat Tuhan berdiri. Kita menyanyi dalam kidung jemaat nomor 109 ayat pertama dan ayat kedua. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menaruh kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan. Bapak Mama, saudara-saudari, kita akan membaca nats pembimbing yang saya pilih bagi kita semua. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita sambut nats pembimbing PKJ 72 bait 1 hingga baitnya yang ketiga. Ikut bertunjuk
saudara-saudari, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya di kayu salib. Ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bukan sekedar suatu penyerahan diri, tetapi lebih dari itu sebuah tanda ketaatan, kesetiaan kepada Bapa. Seolah ia hendak mengatakan, "Ya Bapa, cawan itu sudah kuminum, sudah genap, dan aku serahkan kepadamu Bapa." Adakah ucapan di salib itu membuat kita sadar siapakah kita sehingga anak Allah harus menderita dan mati di salib? Masih adakah secuil ketaatan dan sejumput kesetiaan kita pada Allah? Marilah kita mengakui dosa kita dengan ketulusan dan kejujuran. Kidung Jemaat 105, Kidung Jemaat 105 bait 1 dan baitnya yang kelima. Berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan kabar sukacita kepada setiap kita yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kidung Jemaat 119 baitnya yang pertama. Dunia negeri
Bapak Mama, saudara-saudari, kita akan berbalasan mengucapkan puji-pujian. Puji-pujian terambil dari kitab Mazmur pasal 6, kitab Mazmur pasal 6 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 6 ayat 2 hingga ayat 11. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Bapak Mama menyambutnya dengan kalimat yang tercetak ke dalam. Kitab Mazmur pasal 6 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-11. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menangis tempat tidur. Mataku membanjiri ranjang. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Kirim jemaat 145 baitnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan pembacaan dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Baik, kita sudah mempersiapkan, mari dari tubuh kepala untuk menghadap Tuhan dan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, terangilah dan kuasailah hati kami agar tertuju hanya kepadamu
Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, ya Tuhan. Amin. Kitab Mazmur pasal 126 ayat pertama hingga ayat 6 yang bertopik Sejemput jemaat bangkit berdiri. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan kepala keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan cucukan air mata akan mulai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Mama, saudara-saudari, shalom. Coba kita meneliti apa yang paling banyak dipakai, kalimat mana yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia pada umumnya. Bapak Mama, saudara-saudari, ada satu kalimat yang sering dipakai oleh kita semua, bahkan oleh orang Indonesia pada umumnya. Saya belum pernah melakukan penelitian, tetapi ada satu kalimat yang terkenal yang sering dipakai oleh kita semua. Karena kita semua sebagai bangsa Indonesia terkenal dengan orang yang ramah, sopan santun, kadang juga berpandai untuk berbasa-basi, maka ada satu kata yang pasti amat banyak dan amat sering dipakai, ditulis atau diucapkan oleh banyak orang. Kalimat itu adalah terima kasih. Coba kita hitung berapa banyak orang yang memulai pembicaraannya dengan ucapan terima kasih. Saya kasih contoh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hampir untuk apapun kita berterima kasih. Bapak Mama, saudara-saudari, ketika seorang karyawan toko dimarahi oleh bosnya, tapi setelah dimarahinya, karyawan itu pasti akan berucap terima kasih. Saya pernah membaca sebuah surat, isinya adalah banyak sekali protes, banyak sekali tuntutan yang amat besar, tetapi toh di akhir surat itu si penulis menulis, atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, Bapak Mama dong yang Tuhan percayakan sebagai sekretaris atau yang kerja di bagian administrasi, sering buat surat dan tahu bahwa ada kalimat terakhir yang biasa ditulis, sekian dan terima kasih. Bapak-bapak, saudara-saudari, saya pikir bahwa kalimat ini begitu indah. Kita ingat bahwa ketika kita menerima kasih dari seseorang, kita tidak boleh melupakan kalimat itu, terima kasih. Bapak-bapak, saudara-saudari, Mazmur 126 yang kita baca adalah pengakuan seperti itu. Umat Israel dibebaskan dari pembuangan,
semua itu terjadi. Tetapi pemazmur dengan segenap hati mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar, maka pemazmur bersukacita dan juga berterima kasih. Bapak Mama, saudara-saudari, hari ini kita berkumpul bersama-sama juga masih dalam suasana perayaan Natal. Hari ini ada peneguhan dan pemberkatan 26 orang calon anggota Sidi Baru Gereja Masehi Injil di Timur. Mereka sampai dengan saat ini ketika mereka sebentar akan berdiri dan mengaku Yesus sebagai Juru Selamat. Tentu saja ada pengorbanan orang-orang yang mengasihi mereka. Ada orang tua, ada keluarga, ada tetangga, ada kakak, ada juga adik. Ada banyak orang yang mengasihi mereka sampai dengan saat ini. Ketika mereka harus datang, duduk, dan sebentar akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak-bapak, saudara-saudari, karena itu saya mengingatkan kepada mereka semua untuk berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah mengasihi saudara-saudari ke-26 orang calon anggota Sidi Gereja Masehi Injil. Mereka telah mengorbankan banyak hal untuk membawa saudara-saudari di tempat ini. Ada banyak hal yang sudah mereka lakukan untuk saudara-saudari. Dan hari ini mereka membawa saudara-saudari supaya saudara-saudari sendiri mengaku mengikuti Yesus sampai mati. Kemarin dalam pergembalaan kami merenungkan firman bahwa pikul salib itu berat. Tentu saja banyak godaan yang akan dilalui. Tidak saja mungkin di tempat ini, tetapi saja mungkin di tempat lain yang punya lingkungan-lingkungan yang sangat akan mengganggu iman mereka, yang akan mencobai iman dan percaya mereka. Kemarin Bapak Sius bilang, kalau tidak ada gereja di itu tempat, maka masuk kamar berdoalah di sana. Ya, kalau memang kita diperhadapkan dengan lingkungan non-Kristen dan tidak ada gereja di sana, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita baca firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat untuk mengikut Tuhan. Jangan sedih habis di menyangkal Tuhan Yesus. Memang bapak-bapak, saudara-saudari, dalam perjalanan iman mereka bahkan akan sampai pada mencucurkan air mata. Tapi pemazmur bilang orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai. Akan ada banyak tantangan-tantangan yang menggoda kehidupan mereka. Akan ada banyak godaan-godaan yang mungkin akan mencoba hidup mereka. Sebagai orang tua, mereka mengaku iman dan percaya mereka di nama Tuhan, tetapi kita sebagai orang tua harus terus untuk mengingatkan dan mendoakan mereka. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena peneguhan Sidi Baru juga masih dalam suasana perayaan Natal, bahwa Tuhan mengasihi kita semua, mengasihi ke-26 orang anak yang akan berdiri dan mengaku iman mereka. Sekalipun mereka akan diperhadapkan dengan banyak-banyak tantangan hidup, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan mengasihi mereka.
Lestari akan dicobai. Akan ada banyak tantangan. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan akan menolong saudara Lestari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Duet anak Kosasi diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku, tuntutlah aku ya Tuhan, di jalan yang benar. Dulu ku bertumbuh dalam dosa, dulu ku tak kenal kebenaran, tapi kini ku telah mengerti bahwa Yesus juru selamatku. Berikanlah keterangan, berikanlah ya Tuhan kekuatan, agar ku tetap teguh, agar ku tetap teguh di jalan yang benar. Dulu ku tak kenal kebenaran, tapi kini ku telah mengerti bahwa Yesus juru selamatku. Berikanlah keterangan, berikanlah ya Tuhan kekuatan, agar ku tetap teguh, agar ku tetap teguh di jalan yang benar, agar kau tetap teguh. Berikanlah ya Tuhan kekuatan,
saudara-saudari, untuk pengakuan iman saya jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengakui iman kita kepada Tuhan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. PKJ 282 bait pertama. Bapak, Mama, saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Doa persembahan akan dipimpin seorang panitia. Segala saatnya kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat Yesus Kristus yang terkasih, Allah Bapa telah mengorbankan putra tunggalnya. Demikian kasihnya kepada kita, dan tibalah saatnya bagi kita. Sama mengucapkan demikian. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat tiara keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Kita memuliakan nama Tuhan. PKJ 197. Kita
Marilah kiranya persembahan syukur ini, sebab siapa kami yang dapat memberi dengan kesukaan hati kami sendiri. Semuanya itu datang dari Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, kami serahkan ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, korban yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perayaan dan peneguhan sidang. Pengakuan dan janji. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita hendak meneguhkan saudara-saudari kita yang menyatakan kehendaknya untuk mengaku imannya di tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus.
serta meluaskan mereka untuk turut merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menjemput saudara-saudari yang sudah dipanggil berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudari mengaku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur yang memimpin pada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudari dengan segenap hati dan segenap jiwa dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah, saudara-saudari tetap setia pada pengakuan dan hendak mengikuti Yesus Juru Selamat, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam hidupmu sampai mati? Ketiga, apakah saudara-saudari sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masehi Injili di Timur, dan dengan setia mengambil bagian di dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen, sambil menggumuli imanmu hingga kedatangan Kristus? Saudara Amon Wangsir, apakah jawab? Ya, saya berjanji dan percaya. Saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Bendelina Ibu, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Ferdinand Dombong, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Desi Wangsir, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara John Fernando Sibubase, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Victoria Merlinda Mampota, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Stefanus Yakob Ali, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Tonu Putra Metusael Hibu, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Naftali Markus Waam, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Menase Mau, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Markus Kita, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Octavianus Sakarias Sir, apakah jawab? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Pance Ildema, apakah jawab? Ya, saya percaya
berjanji dengan segenap hati. Saudara Yusri Alrod Dopo, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Yulita Dina Tulang, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Octavianus Waang, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Ronaldo Demang, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Amon Awo, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Ariance Mincelina Lasi, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Ade Novanto Doko, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Eka Sutriana Uta, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Martiles Adiputra Ibu, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Sakarias Mau, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Arianus Mau, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Yurlens Mau, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Rodi Melkisedek Sibubase, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Kita akan berbalasan mengucapkan litani syukur. Janganlah takut, sebab Tuhan Allah telah menebus engkau. Allah telah memanggil engkau dengan nama-Mu, dan engkau telah menjadi kepunyaan Allah. Allah berjanji, apabila engkau menyeberang melalui air, Allah akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan hangus, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
baptisan dan mendengar pengakuanmu, maka kami meneguhkan kamu selaku anggota Sindik Gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masehi Injili di Timor, dan meluaskan kamu turut memuliakan perjamuan kudus. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau telah memanggil anak-anak-Mu ini, dan kini mereka telah berlutut seraya menyerahkan diri kepada-Mu, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah mereka beralas dan berakar di dalam kasih
supaya mereka mengerti betapa tinggi dan dalamnya kasih melebihi segala akal manusia. Karena itu sambutlah dan berkatilah mereka ini, ya Bapa. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
saudara-saudari, sambutlah saudara-saudari ini dalam persekutuan orang percaya dan bersama-sama melaksanakan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja ini. Anggota sidang baru dipersilakan menghadap kembali ke mimbar. Nasihat untuk anggota sidang baru. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan menunggui keluar masuk mulai sekarang sampai selama-lamanya. Anggota sidang baru akan memberikan nasar.
Bapak Mama, saudara-saudari, kita akan mengikuti penyerahan surat CD secara simbolis kepada salah satu anggota CD baru. Mengatasnamakan Gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masehi Injil di Timor, Majelis Jemaat Elimodibur menyerahkan surat baptis ini kepada saudara-saudari untuk surat CD ini kepada saudara-saudari untuk dipergunakan dalam perjalanan hidupmu dengan dasar firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Silakan duduk.
Bapak Mama, saudara-saudari, mari kita mensyukuri segala sesuatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran ya Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih kepada ya Tuhan, pemilik pelayanan ini. Hari ini dari tempat ketinggian ya Tuhan, Tuhan mendengarkan ke-26 orang anak-Mu. Mereka mengaku iman dan percaya mereka untuk mengikuti Tuhan sampai dengan mereka mati. Ya Tuhan,
Mungkin saat ini orang tua bersama-sama dengan mereka, nenek, bayi, keluarga, ataupun jika mereka tidak mempunyai seorang pun, tapi Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan mendengarkan mereka ketika mereka berdiri, mengaku dan berjanji di hadapan. Berkati mereka Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman percaya mereka untuk menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Ajarlah mereka untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan mereka sampai saat ini. Ajarlah mereka untuk berterima kasih kepada orang tua, kepada nenek, kepada bayi, kepada sanak saudara, kepada orang-orang yang mengasihi mereka, supaya mereka tidak melupakan pengakuan dan janji mereka ini. Kemana saja kaki mereka melangkah, Tuhan menyertai mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Ya Tuhan, berkati kami semua sebagai keluarga, sebagai orang tua, untuk terus mendoakan mereka di tiap doa-doa kami, supaya iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua sebagai orang tua, sebagai keluarga yang telah membawa anak-anak ini datang dan mengaku iman mereka di hadapan Tuhan. Berkati orang tua di masa tua, berkati semua keluarga di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Ya Tuhan Allah kami berdoa bagi semua pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Setiap usaha dan pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan kami dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua persembahan-persembahan yang telah kami berikan kepada. Berkati diri-diri kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada. Berkati semua nasar kami sebagai tanda perjanjian kami dengan Tuhan Allah untuk tetap mengikuti Tuhan sampai mati. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan informasi dari sekretariat. Bapak Mama, saudara-saudari, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 127 bait 1 dan baitnya yang keempat. Bangunan Tuhan bagi
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab itu, hendaklah hidupmu berkenan dengan Injil Kristus, dan berdirilah teguh dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Pulanglah saudara-saudari ke dalam hidup dan tugasmu dengan menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam